Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar matematika dengan materi bangun ruang. Nah, apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun tiga dimensi yang memiliki ruang dan volume, serta dibatasi oleh sisi-sisinya. Nah, anak-anak, apakah tahu apa saja bentuk atau contoh dari bangun ruang? Mengenal bangun ruang, ada beberapa contoh bangun ruang, diantaranya 1. Kubus, 2. Balok, 3. Tabung, 4. Prisma segitiga, yang kelima 5 segi 4, dan yang terakhir kerucut. Nah, coba perhatikan gambar ini. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama ada gambar kotak kado. Yang kedua ada gambar rubrik, dan yang ketiga ada gambar dadu. Nah, dari ketiga gambar ini termasuk contoh dari bangun ruang yang mana? Apakah kubus, balok, tabung, prisma segitiga, 5 segi 4, atau kerucut? Ya, benar. Ketiga gambar ini adalah contoh dari bangun ruang kubus. Sekarang kita akan belajar sifat-sifat kubus. Perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kubus memiliki karakteristik tertentu yang menjadikannya sebagai sifat atau ciri-ciri kubus. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H terdapat ciri-ciri tertentu sebagai berikut. Kita bahas bagian ciri-ciri yang pertama, yaitu sisi. Nah, sisi atau bidang adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bangun ruang. Nah, pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, sisi-sisinya yaitu yang pertama, sisi A, B, C, D. A, B, C, D sebagai sisi alas. Yang kedua, E, F, G, H sebagai sisi atas. Yang ketiga, A, B, E, F sebagai sisi depan. C, D, G, H sebagai sisi belakang. B, C, F, G sebagai sisi kanan. A, D, E, H sebagai sisi kiri. Nah, dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kubus memiliki 6 buah sisi yang terdiri atas sisi alas, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Lanjut bagian yang kedua, yaitu rusuk. Rusuk adalah perpotongan dua buah bidang yang berupa garis. Jadi rusuk itu berupa garis. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, rusuk-rusuknya yaitu yang pertama AB, BC, yang ketiga CD, yang keempat AD, yang kelima AE, yang keenam EH, yang ketujuh DH, yang kedelapan GH, yang kesembilan GF, yang ke-10 EF, yang ke-11 BF, yang ke-12 CG. Nah,
Anak-anak, dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Rusuk kubus ada yang berpotongan dan ada yang sejajar. Nah, sekarang kita bahas rusuk yang saling berpotongan. Rusuk AB berpotongan dengan BC, AD, BF, dan AE. Yang kedua, rusuk GH berpotongan dengan FG, EH, CG, dan DH. Contoh rusuk yang saling sejajar pada kubus ABCDEF yaitu FGH, yaitu AB sejajar dengan rusuk DC, sejajar dengan rusuk EF, dan sejajar dengan rusuk GH. Yang kedua, rusuk AE sejajar dengan rusuk BF, sejajar dengan rusuk CG, dan sejajar dengan rusuk DH. Yang ketiga, rusuk AD sejajar dengan rusuk BC, dengan rusuk FG, dan dengan rusuk EH. Nah, dari paparan tersebut bahwa pada kubus terdapat 3 pasang rusuk yang saling sejajar. Sekarang bagian yang ketiga yaitu titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan dari 3 buah rusuk pada sebuah bangun ruang. Nah, pada kubus ABCD, EFGH, titik sudutnya yaitu yang pertama, titik sudut A merupakan titik pertemuan antara rusuk AB, AD, dan AE. Selain itu juga ada titik B yang merupakan titik pertemuan rusuk BC, AB, dan BF. Selain itu juga ada titik C. Titik sudut C ini merupakan pertemuan antara rusuk BC, CD, dan CG. Selain itu juga ada ada titik D, titik E, titik F, titik G, titik H. Titik H ini merupakan titik pertemuan antara rusuk EH, GH, dan DH. Nah, dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa rusuk memiliki 8 buah titik sudut. Bagian berikutnya yaitu bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang melalui 2 rusuk yang berhadapan. Kata kuncinya bidang, sebuah bidang yang melalui 2 rusuk yang berhadapan. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, bidang diagonalnya yaitu yang pertama ACEG. Nah, ACGE, 2 rusuk yang saling berhadapan. Rusuk A berhadapan dengan rusuk C. Rusuk AC berhadapan dengan rusuk EG. Yang kedua, BCEH. Di sini rusuk BC berhadapan dengan rusuk EH. Yang ketiga, rusuk ABGH. Rusuk AB berhadapan dengan rusuk GH. Yang keempat, CDEF. Rusuk CD berhadapan dengan EF. Yang kelima, ADFG.
Rusuk AD berhadapan dengan rusuk FG. Yang terakhir yaitu di bidang diagonal BDFA, di mana rusuk BD berhadapan dengan rusuk FH. Nah, dari paparan tersebut kita peroleh bahwa bidang diagonal kubus itu ada 6 buah. Selanjutnya diagonal sisi. Nah, tadi bidang diagonal, sekarang diagonal sisi atau diagonal bidang biasa disebutnya. Diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidangnya. Di sini kata kuncinya adalah ruas garis, di mana menghubungkan dua titik yang berhadapan pada setiap bidangnya. Nah, pada kubus AB, CD, E, F, G, H, diagonal sisinya yaitu yang pertama ada diagonal sisi AF. Di mana diagonal AF terdapat dalam bidang AB, EF. Dia menghubungkan dua titik yang berhadapan, di mana titik A berhadapan dengan titik F. Yang kedua BE. Nah, masih pada bidang ABEF, di mana titik B berhadapan dengan titik E. Yang ketiga BG. Nah, BG ini terdapat dalam bidang BCFG, di mana titik B berhadapan dengan titik G. Yang keempat CF. Masih pada bidang BCFG, di mana titik C berhadapan dengan titik F. Yang kelima CH. Nah, CH ini terdapat pada bidang CD, GH. Nah, di sini terdapat di bagian sisi belakang kubus, di mana titik C berhadapan dengan titik H. Nah, sekarang DG, di mana titik G berhadapan dengan titik G pada bidang CD, GH. AH. Nah, diagonal sisi AH ini terdapat dalam bidang ADEH, di mana titik A ini berhadapan dengan titik H. ED masih sama, diagonal sisi ED juga terdapat pada bidang ADEH. AC terdapat dalam sisi ABCD yang merupakan bagian alas kubus, di mana titik A berhadapan dengan titik C. Selanjutnya BD, masih pada bagian sisi alas kubus, titik B berhadapan dengan titik D. EG. Nah, EG ini terletak pada bidang EFGH yang merupakan bidang atas kubus, di mana titik E berhadapan dengan G, sedangkan titik F berhadapan dengan titik H. Nah, dari pemaparan tersebut terlihat bahwa kubus memiliki diagonal sisi yang berjumlah 12 buah. Lanjutkan dengan materi diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang dalam suatu ruangan di dalam kubus. Nah, tadi diagonal sisi ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut dalam satu bidang atau satu sisi. Sedangkan diagonal ruang itu ruas garis yang menghubungkan titik sudut dalam suatu ruangan di dalam kubus. Berarti dia berbeda bidang. Contohnya pada kubus AB, CD, E, F, G, H ada diagonal ruang AG. A titik A dengan G.
di mana titik A tidak sebidang atau tidak satu sisi dengan titik G, melainkan dia berhadapan tetapi masih dalam satu ruangan di dalam kubus. Yang kedua ada titik B dan H. Yang ketiga D, F. Yang keempat C, E. Nah, dari pemaparan tersebut ternyata diagonal ruang pada kubus itu ada 4, yaitu AG, BH, DE, dan CE. Nah, itu tadi pemaparan mengenai sifat-sifat kubus. Sekarang kita simpulkan. Kita simpulkan sifat-sifat kubus secara umum. Di antaranya 1. Mempunyai 6 sisi yang besarnya sama. Nah, tadi dijelaskan bahwa kubus memiliki 6 sisi, yaitu sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Nah, semua sisinya ini besarnya sama. Sama halnya dengan terdiri atas 6 buah persegi. Yang kedua, mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Nah, karena terdiri atas 6 buah persegi di mana sisi-sisi persegi tersebut sama panjang, sehingga kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Yang ketiga, mempunyai 8 titik sudut. Yang keempat, mempunyai 6 bidang diagonal. Yang kelima, memiliki 12 diagonal sisi. Yang keenam, memiliki 4 diagonal ruang. Materi selanjutnya adalah jaring-jaring kubus. Nah, jaring-jaring bangun ruang adalah pembelahan sebuah bangun yang berkaitan, sehingga jika digabungkan menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Nah, ini ada jaring-jaring kubus. Nah, gambar jaring-jaring kubus ini terdiri atas beberapa pola. Yang pertama kita bahas adalah pola 141. Pola 141 ini artinya satu persegi pada baris pertama, 4 persegi pada baris kedua, dan satu lagi pada baris ketiga. 1, 4, 1. Nah, di sini lihat. Pada gambar jaring-jaring kubus ini terdapat persegi yang berisi nomor dan memiliki warna yang berbeda. Kita lihat dulu yang berwarna merah dan bernomor 1. Persegi dengan nomor 1 ini merupakan sisi alas kubus. Yang kedua merupakan sisi kanan kubus. Yang biru dan bernomor 3 itu merupakan sisi atas. Yang keempat merupakan sisi kiri. Yang kelima merupakan sisi belakang. Dan yang keenam merupakan sisi depan. Jika dirangkai, persegi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai dengan keterangan yang ada di video ini akan menjadi kubus seperti pada keterangan gambar di jaring-jaring kubus ini. Selain gambar jaring-jaring kubus ini terdapat beberapa gambar pola 141. Yang pertama ini, yang kedua ini. 1 di baris pertama, 4 di baris kedua, dan 1 di baris ketiga. Ini masih sama.
Nah, diingatkan kembali bahwa satu kotak yang berwarna merah dan memiliki angka 1 ini merupakan bagian alas atau bagian bawahnya. Yang berwarna biru dan nomor 3 ini merupakan sisi atas atau atapnya. Yang nomor 2 merupakan sisi kanan kubus, yang nomor 4 sisi kiri kubus, yang nomor 5 sisi belakang kubus, dan yang nomor 6 sisi depan. Selanjutnya yaitu pola 2, 3, 1. 2 persegi di baris pertama, 3 persegi di baris kedua, dan 1 persegi di baris ketiga. Masih sama keterangannya seperti tadi. Persegi yang berwarna merah merupakan bagian alas. Persegi nomor 2 merupakan sisi kanan kubus. Persegi nomor 3 merupakan sisi atas kubus. Persegi nomor 4 merupakan sisi kiri kubus. Persegi nomor 5 merupakan sisi belakang kubus. Dan persegi nomor 6 merupakan sisi depan kubus. Terdapat beberapa gambar jaring-jaring kubus dengan pola 2, 3, 1, yaitu ini sama. Pada baris pertama itu ada 2 persegi, pada baris kedua ada 3 persegi, dan pada baris ketiga ada 1 persegi. Pola selanjutnya yaitu 2, 2, 2. Di sini artinya 2 persegi di baris pertama, 2 persegi di baris kedua, dan 2 persegi di baris ketiga. Keterangan masih sama, yaitu persegi pertama yang berwarna merah itu merupakan sisi alas kubus. Persegi nomor 2 merupakan sisi kanan kubus. Persegi nomor 5 merupakan sisi belakang kubus. Dan persegi nomor 4 merupakan sisi kiri kubus. Persegi nomor 6 merupakan sisi depan kubus. Dan persegi nomor 3 merupakan sisi atas kubus. Yang terakhir yaitu pola 3.3. Di sini artinya 3 persegi di baris pertama dan 3 persegi di baris kedua. Keterangannya masih sama, yaitu persegi yang berwarna merah dan memiliki angka 1 ini merupakan sisi alas. Persegi nomor 2 merupakan sisi kanan. Persegi nomor 3 merupakan sisi atas. Persegi nomor 5 merupakan sisi belakang. Persegi nomor 4 merupakan sisi kiri. Dan persegi nomor 6 yaitu sisi depan. Nah, itulah gambar jaring-jaring kubus yang terdiri atas dibagi menjadi beberapa pola, di mana semuanya itu jika digabungkan akan menjadi sebuah kubus, di mana setiap jaring-jaring kubus itu terdapat 6 persegi yang akan menghasilkan satu buah kubus. Materi selanjutnya yaitu volume kubus. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai menentukan volume kubus dengan kubus satuan. Di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, di mana juga terdapat kubus satuan. Nah, kotak-kotak kecil ini yang ditumpuk menjadi satu sehingga membentuk sebuah kubus. Nah, untuk menentukan volume kubus dengan kubus satuan,
kita harus mengetahui dulu rumus volume kubus. Rumus volume kubus A, B, C, D, E, F, G, H, yaitu luas alas kali tinggi. Nah, karena alas kubus merupakan persegi, jadi luas alas itu sisi kali sisi. Nah, tinggi karena pada persegi semua sisinya sama, jadi volume kubus itu ada sisi kali sisi kali sisi, yaitu sisi AB, yaitu AB kali BC kali CG, atau sisi kali sisi kali sisi. Nah, kita hitung dulu pada AB. Pada garis AB terdapat berapa kubus satuan? 3. Ternyata pada garis AB terdapat 3 kubus satuan. Sekarang kita hitung pada garis BC. Nah, pada garis BC juga terdapat 3 kubus satuan. Kita hitung pada CG. Nah, CG juga terdapat 3 kubus satuan. Maka volume kubusnya kita dapat hitung dengan 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. 9 kali 3 sama dengan 27. Jadi, volume kubus AB, CD, E, F, G, H adalah 27 kubus satuan. Diingatkan kembali, rumus volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi, atau sisi kat 3. Nah, ini ada gambar rubrik. Pertanyaan, berapakah volume rubrik berikut? Nah, untuk menghitung volume rubrik, kita gunakan rumus volume kubus, yaitu luas alas kali tinggi, atau sisi kali sisi atau kali sisi. Sisi kali sisi kali sisi. Kita hitung sisi yang pertama ada 4 kubus satuan. Sisi kedua ada 4 kubus satuan dan tingginya ada 4 kubus satuan. Sehingga dapat dihitung dengan 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 sama dengan 16. 16 kali 4 sama dengan 64. Jadi volume rubrik adalah 64 kubus satuan. Nah, anak-anak, sekian pemaparan materi bangun ruang kubus pada video kali ini. Semoga materinya bisa bermanfaat untuk kita semua, dan sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih.